Andro? Nggak mana-mana. Sudah tersambung bersama kami, Andro. Silakan. Alfa, saya sudah bersama dengan Komisioner KPU Pak Idam Holik. Kita tahu bersama Pak, sekarang masih menunggu Pak ya. Kalau tadi siang antara Papua Induk dan juga Papua Pegunungan. Kalau sore hari ini Pak, yang sudah rampung di antara dua provinsi itu yang mana Pak? KPU Papua Pegunungan telah membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu dan KPU telah menetapkan di dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi secara nasional dan sore hari ini kini giliran dari KPU Papua. Oke, Papua saja berarti. KPU Papua Papua hasilnya Induk. seperti apa Pak Idam? Tadi memang ada sedikit banyak berkenaan dengan protes dari para saksi, tapi alhamdulillah ketika diberikan penjelasan saksi dapat menerima dan saksi menuliskan keberatan saksi, dan tadi beberapa partai telah menuliskan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh KPU Papua Pegunungan, dan itu adalah mekanisme yang memang diatur dalam peraturan teknis. Protes ini kalau boleh tahu terkait apa Pak? Substansi apakah? Ya, berkenaan dengan hal teknis rekapitulasi yang diselenggarakan di Papua Pegunungan. Oke, kalau untuk estimasi waktu Pak Idam Holik, karena tadi dari jam 14.30 Pak ya, Ya. dan sekarang sekitar 17.30 sudah selesai untuk satu provinsi. Ya. Papua Pegunungannya seperti apa Pak? Papua Pegunungan sudah selesai. Nah, Berarti ini Papua Induk ya Pak? tinggal Papua Induk, tinggal satu provinsi lagi. Setelah itu KPU akan menetapkan hasil secara nasional dan tentunya juga memperhatikan waktu berbuka puasa. Oke. Kalau untuk estimasi sendiri Pak, estimasi untuk satu provinsi? Ya, kenapa? Estimasi untuk satu provinsi perkiraan Pak Idam? Insya Allah untuk pembacaan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Papua ini berjalan lancar dan segera akan disahkan. Dan ini mengingat sebentar lagi juga akan maghrib, jadi rapat pleno terbuka rekapitulasi ini akan diskors karena menjelang waktu maghrib. Insya Allah sebelum waktu maghrib tiba untuk pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu di Provinsi Papua ini akan sudah disahkan. Baik, ini juga penjelasan buat pemirsa bahwa ketika sudah disahkan 38 provinsi artinya sudah genap ya Pak ya, akan langsung diumumkan di hari yang sama. Malam ini kami KPU RI sesuai dengan perintah Undang-Undang Pemilu akan menetapkan hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional. Pak Idam, ini kan banyak juga anggapan orang-orang luar Pak. Kok selalu malam, ada bahkan yang mengatakan tengah malam, dini hari. Kenapa hal itu bisa terjadi? Supaya tidak simpang siur, supaya nggak spekulasi. Penyelenggaraan tahapan pemilu itu hari kalender, bukan hari kerja. Jadi mau jam berapapun itu harus dilaksanakan, dan yang terpenting dari semua ini adalah terbuka. Disiarkan secara langsung, terdokumentasi, adanya saksi, adanya Bawaslu dan publik menyaksikan ini. Itu. Jadi kalau ada yang bilang selalu malam, saya pikir retorika itu tidak tepat. Yang terpenting pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara secara nasional ini dilakukan secara terbuka, berjenjang dan partisipatif. Itu. Sekalipun si rekap yang diagram kemarin sudah di stop sama sekali, tapi artinya publik masih bisa mengakses ini agar ini tetap transparan hasilnya. Di mana Pak, dijelaskan kembali Pak, dipertegas? Si rekap adalah alat bantu dan sampai saat ini si rekap masih menampilkan hasil pemilu. Ya, memang yang kami tiadakan itu adalah tabulasinya karena memang ada sedikit banyak gangguan dalam pembacaan terhadap foto formulir model C hasil, dan hari ini semuanya sudah direkapitulasi secara manual dan dilakukan secara terbuka, secara partisipatif. Peserta pemilu menyaksikan secara langsung, peserta pemilu melalui saksinya dapat menyampaikan keberatan-keberatannya. Ya, jadi kami telah melaksanakan proses rekapitulasi ini sesuai dengan perintah Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, ya, menjelang penetapan hasil suara secara nasional ini, mari kita menggunakan perspektif sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dalam melihat hasil pemilu ini. Oke, landasan sudah jelas, tapi sepertinya riak-riak di gedung KPU bukan hanya di dalam, tapi juga di luar mulai ramai Pak. Semakin malam, mungkin ada aksi massa peserta yang juga memantau, yang juga ingin tahu seperti apa Pak Idam menanggapinya berkenaan dengan kebebasan di dalam demokrasi, tentunya kita semua harus menghormati perbedaan, tetapi yang terpenting perbedaan itu harus etis disampaikan, dan di dalam demokrasi ada hal yang sangat fundamental, yaitu supremasi hukum, dan salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu itu adalah berkepastian hukum. Oleh karena itu dalam menyikapi hasil pemilu, maka kita kembali kepada hukum pemilu. Hukum pemilu itu ada di mana? Ada di dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu telah mengatur secara komprehensif tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, yaitu nanti setelah KPU menetapkan, maka peserta pemilu yang merasa keberatan terhadap hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU, maka dapat menempuh langkah-langkah hukum, yaitu registrasi perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Pak Idam tadi juga menjelaskan yang menarik adalah ketika proses penghitungan itu berlangsung, 01, 02, 03 semua menyaksikan jika ada keberatan, jika ada tidak setuju bisa langsung bersuara di pleno itu. Bisa langsung menyampaikan keberatannya dan KPU langsung melakukan pengecekan sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Dengan sisa 2 provinsi ini keberatan mereka rata-rata soal apa, Pak? Berkaitan dengan pemilu legislatif, tadi ada banyak partai menyampaikan keberatan dan kami sesuai dengan kewenangan yang kami berikan, maka kami berikan kesempatan kepada saksi peserta pemilu untuk menuliskan keberatannya di form model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi. Baik, kalau untuk legislatif Pak Idam Holik, apakah sama halnya dengan yang kemarin sudah dilakukan, hitung cepat, tidak terlalu perbedaan jauh urutan partai politik? Berkenaan dengan total akumulasi perolehan suara peserta pemilu, kita tunggu hasil yang ditetapkan oleh KPU nanti malam. Baik, terima kasih banyak Pak Idam Holik, Komisioner KPU yang mohon maaf kami sebelumnya karena Pak Idam Holik harus langsung gabung ke rapat pleno. Mungkin secara etika kami juga mohon maaf karena harusnya Bapak hari ini berada di ruang rapat pada sore hari ini. Thank you banget Pak Idam Holik melanjutkan kembali proses rekapitulasi karena tersisa 1 provinsi lagi karena estimasinya tadi kan ada break ya Pak ya. Ada break dan akan dilanjutkan ba'da sholat maghrib. Kita tunggu bersama. Banyak yang memperkirakan mungkin di pukul 20, 21 waktu Indonesia Barat pengumuman itu sudah akan dilakukan. Insya Allah jam 20:30 akan dimulai kembali rapat pleno pasca di skors atau di break. Baik, kita tunggu bersama Pak Idam Holik. Terima kasih banyak sudah bergabung di Breaking News TV One. Saya kembalikan ke Alfat dan juga Tisa karena suasana di KPU saat ini kami semua masih menunggu, hanya tersisa 1 provinsi lagi dari pelataran gedung KPU. Memang sifatnya rapat pleno ini dihadiri oleh paslon, saksi dari 01, 02 dan juga 03 ketika mereka merasa ada komplain dengan penghitungan berjenjang manual ya Pak ya. Dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai di bawah ke nasional, mereka bisa langsung bersuara di rapat pleno. Mungkin itu yang membuat rapat ini menjadi cukup alot dan dipastikan tidak akan lebih dari 00.00 waktu Indonesia Barat. Al-Fatisa. Baik. Andromeda mengabarkan dari depan kantor KPU bersama dengan Komisioner KPU Pak Idam Holik. Saya minta sedikit deh ke Pak Ilham boleh ya sebelum jeda nih Pak ya. Kalau kita lihat tadi kondisinya kayak begini, kira-kira butuh berapa waktu lagi nih untuk sampai kemudian penetapan? Saya lihat nanti mungkin habis maghrib dimulai ya. Habis maghrib nanti bisa juga kalau secara administrasi biasanya dia habis isya lah. Orang kan puasa ya, buka puasa, mau maghrib lagi. Habis isya lah, mungkin setengah 8. Setengah 8 mulai 1 provinsi dengan Papua Induk yang menurut saya ini memang agak complicated sebetulnya, tetapi tidak menentukan lagi seperti kata Bang Kodari bilang berapa sih jumlah pemilihnya, mungkin sekitar 2 jutaan. Jadi sampai jam berapa kira-kira? Ya paling sekitar sampai jam 10 lah. Jam 10 prediksinya ya? Kemudian menyiapkan proses dokumentasi untuk tanda tangan saksi. Oke, kita akan tunggu nanti apakah benar jam 10 atau mungkin lebih, kita akan tunggu nanti. Kita akan bahas nanti selanjutnya, tetap bersama kami dalam Breaking News TV One. Kita jeda dulu, kami kembali sesaat lagi.